Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Terdapat beberapa teori tentang kapan tepatnya Islam masuk ke Nusantara. Ada yang mengatakan bahwa Islam datang dari Gujarat bersama pedagang India Muslim pada abad ke-13 Masehi. Namun ada juga yang mengatakan Islam datang oleh pedagang Arab dari Timur Tengah pada abad ke-7 Masehi. Serta yang terakhir mengatakan bahwa Islam datang dari pedagang asal Persia pada akhir abad ke-13 Masehi. Nah, melihat bahwa Islam ternyata sudah cukup lama berada di Indonesia, maka tidak heran jika kita akan menemukan banyak masjid-masjid tua di Nusantara. Nah, untuk itu kami sajikan untuk Anda 10 masjid tertua yang ada di Indonesia. Simak ulasan selengkapnya dalam sajian Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Masjid Tua Palopo. Nah, sahabat beriman, Masjid Tua Palopo ini merupakan masjid peninggalan Kerajaan Lu di kota Palopo, Sulawesi Selatan. Masjid ini didirikan pada tahun 1604 oleh Datu Payung Lu 16 Pati Pasau Tuam Panangi Sultan Abdullah Matinroe yang merupakan Raja Lu. Pada masa awal pemerintahan Sultan Abdullah, ia memindahkan ibu kota kerajaan Lu dari Patimang ke Ware Palopo atas pertimbangan teknis strategis pemerintahan dan pengembangan ajaran Islam. Agar bisa mendukung penyebaran Islam, maka didirikanlah masjid ini di kota Palopo yang terletak tidak jauh dari istana. Masjid Al-Hilal Katangka. Masjid Al-Hilal adalah salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan. Masjid ini juga disebut dengan Masjid Katangka karena bahan baku dasar pembuatan masjid ini diyakini diambil dari pohon katangka. Sebuah prasasti menyebutkan bahwa masjid ini dibangun pada tahun 1603. Namun ada beberapa sejarawan meragukan informasi ini. Dan ada juga yang mengatakan bahwa masjid ini dibangun pada awal abad ke-18. Masjid ini dulunya adalah masjid kerajaan Goa dan terletak di sebelah utara kompleks makam Sultan Hasanuddin. Makam ini diyakini dulunya adalah tempat berdirinya Istana Tamalate, Istana Raja Goa saat itu. Di sana terdapat sebuah jalan yang dikenal sebagai Batu Palantika dan diyakini sebagai jalan yang sering dilintasi raja dan keluarganya saat menuju masjid. Masjid Mantingan. Masjid Mantingan terletak di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Berdasarkan Candra Sengkala, tahun yang disimbolkan dengan kata, gambar, atau benda yang terukir di mihrab, masjid ini berdiri pada tahun 1559 Masehi. Masjid ini dibangun oleh Kesultanan Demak dan merupakan salah satu pusat aktivitas penyebaran agama Islam di pesisir utara Pulau Jawa. Makam ini selalu ramai dikunjungi terutama setiap tanggal 17 Rabiul Awal, sehari sebelum peringatan Hari Jadi Jepara. Saat itulah di sini digelar upacara ganti luhur. Makam Sunan Mantingan atau Sultan Hadlirin sampai saat ini masih dianggap sakral. Bahkan ada kepercayaan bahwa jika suami istri makan buah pace yang jatuh dengan diroja, maka mereka akan segera dikaruniai anak. Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten dibangun pertama kali oleh Sultan Maulana Hasanuddin antara tahun 1552 hingga 1570. Pendiri masjid ini sendiri adalah Sultan pertama dari Kesultanan Banten dan merupakan putra pertama dari Sunan Gunung Jati. Yang unik dari masjid ini adalah bentuk atap bangunannya yang tumpuk lima mirip dengan pagoda Cina yang disebut oleh arsitek China Cek Banjun. Masjid yang terletak di Banten, Jawa Barat ini terkenal akan bentuk menaranya yang sangat mirip dengan bentuk bangunan mercusuar. Untuk mencapai puncak menara setinggi 24 meter ini, maka Anda perlu menaiki 83 buah anak tangga, melewati lorong yang hanya bisa dilewati oleh satu orang saja. Masjid Menara Kudus.
Sahabat beriman, Masjid Menara Kudus juga sering disebut dengan Masjid Al-Aqsa atau Masjid Al-Manar. Masjid ini dibangun pada tahun 1459 oleh Sunan Kudus dengan menggunakan Baitul Maqdis dari Palestina sebagai batu pertama. Masjid ini adalah perpaduan antara gaya Islam dan Hindu. Hal ini terlihat dari bentuk menaranya yang unik seperti bangunan candi. Sunan Kudus adalah sosok bijaksana sebagai pendiri dan pemprakarsa Masjid Menara Kudus ini. Masjid Sultan Suryansyah. Masjid Sultan Suryansyah atau disebut juga dengan Masjid Queen terletak di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Masjid tertua di wilayah Kalimantan Selatan ini didirikan oleh Sultan Suryansyah pada tahun 1526. Ia adalah Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam. Masjid ini dibangun dengan gaya tradisional Banjar dengan atap tumpang tindih. Bagian mihrabnya memiliki atap yang terpisah dengan bangunan utama. Gaya masjid tradisional di Banjar memang biasanya memiliki atap mihrab yang terpisah dengan bangunan utama. Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masjid ini dipercaya sebagai tempat berkumpulnya wali songo atau ulama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Masjid Demak sendiri didirikan oleh Raden Patah, Raja pertama Kesultanan Demak pada tahun 1474. Selain masjid, di dalam lokasi kompleks masjid juga terdapat beberapa makam raja-raja Kesultanan Demak beserta para abdinya. Di tempat ini pula berdiri Museum Masjid Agung Demak yang berisi berbagai macam riwayat Masjid Agung Demak. Masjid Ampel. Masjid Ampel terletak di Kelurahan Surabaya, Jawa Timur. Masjid yang berukuran 120 x 180 meter persegi ini didirikan oleh Sunan Ampel pada tahun 1421. Sunan Ampel yang meninggal pada tahun 1481 dimakamkan di sebelah barat masjid ini. Di Surabaya sendiri, bangunan ini sudah menjadi salah satu objek wisata religi. Masjid dan makam Sunan Ampel merupakan salah satu bangunan tua dan bersejarah di wilayah Surabaya. Masjid Wapawe. Masjid Wapawe ini adalah masjid tertua di Maluku dan merupakan bukti sejarah Islam di Maluku pada masa lampau. Yang tidak kalah unik dan bersejarah adalah karena di tempat ini juga masih tersimpan mushaf Al-Quran yang juga kabarnya termasuk tertua di Indonesia. Al-Quran yang dimaksud adalah mushaf Imam Muhammad Arikulafesi yang selesai ditulis pada tahun 1550 tanpa hiasan pinggir, dan mushaf Nur Cahya yang selesai ditulis pada tahun 1590 dan juga tidak diberi hiasan pinggir. Selain dua Al-Quran tersebut, di masjid ini juga masih menyimpan benda bersejarah lain seperti kitab Barzanji yang berisi syair atau pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Kumpulan naskah khotbah bahkan ada yang berasal dari tahun 1661 Masehi. Masjid Saka Tunggal. Masjid Saka Tunggal berlokasi di Jawa Tengah, tepatnya di Desa Cikakak, Kecamatan Wangen, Kabupaten Banyumas. Tiang utama atau saka guru masjid ini mencatat tentang tahun berdirinya, yaitu pada tahun 1288. Sebenarnya keterangan lengkap tentang berdirinya masjid ini tertulis dalam buku-buku yang dibuat oleh Kyai Mustoli yang juga pendiri masjid. Tapi sayang buku ini sudah hilang entah kemana. Masjid ini disebut Saka Tunggal karena awalnya tiang yang digunakan untuk membangun masjid ini memang hanya satu. Pilar tunggal ini kabarnya melambangkan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangunan-bangunan masjid yang sudah berdiri sejak ratusan tahun membuktikan bahwa agama Islam telah ada di dunia sejak ratusan tahun yang lalu. Dengan nilai-nilai sejarah yang dimiliki dan sebagai simbol keagamaan, maka akan lebih baik jika kita tetap menjaga dan merawat agar masjid tersebut tetap bisa berdiri kokoh. Nah, demikianlah masjid-masjid tertua yang ada di Indonesia. Wah, begitu banyak ya sahabat beriman.
Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah keimanan dan ketakwaan Anda tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.